Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliza Rahmanda dari Prodi D4 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan seminar tentang kesehatan bahaya gadget. Pertama yang saya hormati Ibu Wilda Sinaga, Eskep MPD, selaku dosen pembimbing. Di sini saya akan melakukan seminar tentang bahaya gadget. Pengertian gadget atau gawai. Gadget adalah suatu peranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis yang lebih spesifik, terancang lebih canggih dibandingkan dengan teknologi yang diciptakan sebelumnya. Manfaat gadget. Penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dipungkiri. Manfaatnya sangat dirasakan oleh semua masyarakat dunia maupun di Indonesia. Pengaruhnya sangat kuat dalam menunjang kehidupan manusia sehari-hari untuk pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Mobilitas masyarakat saat ini sangat padat, baik dalam pekerjaan maupun dalam bidangnya, seperti pendidikan, usaha, dan lain-lain. Perkembangan gadget yang semakin pesat memang harus diwaspadai, terutama dengan munculnya istilah gadget mania atau julukan bagi pecandu gadget. Seperti yang kita ketahui, kita sedang berada dalam era globalisasi. Tentunya tidak sulit untuk menemukan para gadget mania yang sudah merajalela ke semua kalangan. Gadget memang erat dengan kehidupan sehari-hari. Gadget sekarang sudah menjadi kebutuhan yang tak bisa lepas dari aktivitas kita sehari-hari. Hampir semua aspek kehidupan, khususnya di kota besar menggunakan gadget sebagai mediumnya. Contohnya, untuk urusan pekerjaan atau untuk memenuhi kebutuhan bersosial. Pesatnya perkembangan teknologi saat ini memacu manusia untuk terus mengembangkan teknologi smartphone. Nah, bencana yang paling besar saat ini adalah kita tidak sadar bahwa kita sedang dalam bencana. Bencana itu ada di telapak tangan kita, yaitu gadget. Hasil riset yayasan kita dan buah hati anak Indonesia rata-rata memakai gadget, apakah itu smartphone, tablet, dan laptop, rata-rata 9 jam dalam sehari. 46 juta anak 0 sampai 9 tahun, 44 juta anak 10 sampai 19 tahun. Selanjutnya, ini adalah efek bagi kesehatan fisik. Ini adalah efek bagi kesehatan fisik dalam penggunaan gadget. 1. Penglihatan terganggu. Tahukah kamu bahwa smartphone itu mengeluarkan sinar biru yang bisa membuat penglihatan terganggu? Lama-kelamaan, penglihatan mata kamu akan berkurang sehingga membuat pandangan menjadi kabur. Bahkan, muda yang sering menggunakan smartphone sambil tiduran bisa rentan terserang kebutaan akibat sindrom transient smartphone blindness. Sindrom ini menyerang mereka yang menggunakan smartphone sambil tidur dengan mata tertutup sebelah. Yang kedua, sakit kepala. Apa kamu sering merasa sakit kepala setiap harinya? Dampak buruk layar biru smartphone bagi remaja membuat jam biologis kamu menjadi terganggu. Salah satunya adalah pola tidur yang tidak sehat sehingga menyebabkan sakit kepala. Yang ketiga, mengganggu pendengaran. Mendengarkan musik menggunakan headphone atau earphone memang asik. Apalagi kalau di tengah keramaian atau sambil mengendarai motor agar tidak bosan. Tapi ingat, mendengarkan musik di smartphone menggunakan earphone dengan volume tinggi bisa mengakibatkan pendengaran terganggu. Yang keempat, kelainan postur tubuh. Saking asiknya chatting dengan teman, kamu pasti sering sampai bungkuk-bungkuk, chatting sambil duduk menunggu sesuatu. Jika iya, segera hentikan jika tidak ingin nantinya bungkuk. Selain bungkuk, keseringan chatting di smartphone juga berisiko membuat jari kelingking bengkok. 5. Mengurangi daya tangkap otak. Bukan hanya mempengaruhi fisik, dampak buruk smartphone bagi remaja juga berakibat fatal pada otak. Yang keenam, menyebabkan obesitas. Saking asiknya chatting dan streaming YouTube atau main game, remaja sekarang sampai malas berolahraga. Tidak harus yang mahal sampai pergi ke tempat fitness. Olahraga bisa cukup dengan lari. Yang ketujuh, penyakit jantung dan stroke dini. Remaja yang sering memainkan smartphone sebelum tidur dan malas berolahraga pun beresiko terkena penyakit menyeramkan. Kurangnya istirahat karena terus-terusan menggunakan smartphone menyebabkan tekanan darah menjadi tidak stabil. Ditambah dengan malas berolahraga akan semakin parah sehingga bisa mengakibatkan gagal jantung atau stroke. Yang kedua, efek bagi kehidupan sosial.
Satu, munculnya ketergantungan. Media gadget, baik itu gadget informasi maupun telekomunikasi, memiliki kualitas atraktif, di mana ketika seseorang sudah merasa nyaman dengan gadget yang ia gunakan, ia seolah-olah menemukan dunianya sendiri dan akan merasa sulit untuk terlepas dari kenyamanan itu. Hal inilah berakibat pada hubungan dia dengan orang lain secara face to face akan menurun. Jika kalau dalam istilah itu adalah jauh dan menjauhkan yang dekat. Yang kedua, yaitu memicu tindakan kekerasan. Perkembangan gadget berupa adanya jaringan internet yang sekarang mudah diakses membuat para pembuat situs berupaya menjual situs yang mereka buat. Yang ketiga, perilaku antisosial. Akan muncul ketidakpedulian dalam dirinya terhadap lingkungannya. Satu-satunya hal yang dapat menarik perhatiannya hanyalah gadget yang ia gunakan. Yang keempat, terjadinya deindividuasi. Deindividuasi adalah keadaan di mana seseorang kehilangan kesadaran akan diri sendiri dan kehilangan pengertian evaluatif terhadap dirinya dalam situasi kelompok yang memungkinkan anonimitas dan mengalihkan atau menjauhkan perhatian dari individu. Yang ketiga, efek dalam bidang ekonomi. Satu, memiliki pola hidup konsumtif. Dengan banyaknya situs belanja online seperti Tokopedia, Blibli, Lazada, Shopee, dan lainnya, serta didukung dengan sistem belanja dengan kartu kredit, SMS banking, internet banking, membuat masyarakat membeli barang-barang yang tidak begitu dibutuhkan. Dua, menyita keuangan untuk membeli gadget dan biaya operasinya. Tidak sedikit uang yang harus dirogoh untuk membeli gadget, aksesoris gadget, membeli kuota internet, biaya perawatan, biaya listrik, dan lain-lain. 3. Terhambatnya pertumbuhan industri lokal. 4. Kegiatan impor yang melebihi kegiatan ekspor. 5. Meningkatkan kesenjangan sosial. Lalu ada efek dalam bidang budaya. 1. Melemahkan rasa gotong royong dan saling tolong-menolong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. 2. Kurangnya kecintaan terhadap budaya lokal maupun nasional. 3. Yang kelima, efek bagi kehidupan rohani. 1. Terpapar dengan seluk-beluk iblis. Pornografi, kekerasan, hedonisme, paham-paham ateisme, deisme, penipuan dunia digital akan dengan mudahnya diakses. Yang kedua, kurangnya minat terhadap materi rohani. Yang ketiga, menyita waktu yang seharusnya diberikan kepada Tuhan. 4. Menjauhkan diri dari Tuhan dan mendekatkan diri kepada dunia. Nah, cara mengatasi bahaya gadget. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai efek bagi kehidupan, lalu ini saya akan membahas cara mengatasi bahaya gadget. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan beribadah. Lalu, usahakan untuk selalu memiliki kesibukan atau aktivitas yang positif. 3. Sadari akan bahaya gadget. Keempat, terapkan peraturan dan disiplin dalam bermain gadget. Lalu ada teliti dalam memilih mana hal-hal yang berguna, mana juga hal-hal yang tidak berguna. Lalu ada optimalkan kemampuan pemahaman tentang gadget untuk hal positif. Dan online-kan selalu komunikasi dengan orang-orang yang penting-penting saja atau dengan hal-hal yang penting-penting saja. Demikianlah seminar tentang kesehatan bahaya gadget. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan. Apa pengaruh gadget terhadap perkembangan anak di usia sekolah dasar? Oh ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawabnya ya. Tadi pertanyaan tentang pengaruh gadget terhadap perkembangan anak di usia sekolah dasar. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, ada begitu banyak sekali pengaruh-pengaruh negatif terhadap anak, khususnya di bangku sekolah dasar yang sering menggunakan gadget. Jika anak sudah kecanduan dan terkena dampak negatif oleh gadget, maka perkembangan anak pun akan terhambat karena mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perkembangan berikutnya. Ketika para orang tua mengizinkan anak-anak mereka menggunakan gadget, termasuk ponsel atau tablet untuk jangka waktu yang lama, hal tersebut akan menimbulkan bahaya gadget bagi anak. Bermain gadget secara berlebihan dapat menimbulkan risiko serius pada kesehatan fisik maupun mental anak. Demikian jawabannya. Saya merasa Oh ya, kalau ada lagi yang ingin bertanya?
Kalau tidak, saya akan tutup seminar saya kali ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau perilaku yang tidak mengenakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.